Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel Cak Profesor. Senang sekali saya Kausaria Salman kembali hadir ya pada rekan-rekan semuanya. Semoga kabarnya sehat dan dimudahkan semua urusannya. Dari materi sebelumnya di channel Cak Profesor kita sudah menjelaskan mengenai rangkuman ya perubahan regulasi dosen yang terbaru yang mengacu pada dua regulasi, yang satu Permen 52 dan juknisnya di Kepmen 39. Nah, berdasarkan regulasi baru tersebut, maka kita hari ini akan menyampaikan 5 strategi akselerasi percepatan kenaikan jabatan akademik dosen sebagai panduan praktis dan tegas untuk dosen yang ingin mempercepat perjalanan karir akademiknya dari AA ke lektor kepala, sampai ke guru besar. Nah, sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya, jadi kalau ini saya kumpulkan ada 5 strateginya. Jadi yang pertama, pahami peta jalan promosi, baik melalui jalur reguler ya, jalur naik 1 jenjang, atau loncat jabatan ya, jalur naik 2 jenjang. Dan yang kedua, kalau kita sudah memahami yang kemarin ya mengenai angka-angka itu, angka kumulatif, angka prestasi, angka konversi, maka kita maksimalkan angka itu setiap tahunnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bangun kepakaran bidang ilmu. Jadi sejak awal ya kita harus konsisten, kita harus istiqomah. Dimulailah ketika rekan-rekan semuanya sudah masuk ke lektor, ya dalam rangka untuk mengajukan ke lektor kepala, itu sudah mulai harus dibangun kepakaran. Sehingga ketika lektor kepala, yaitu sudah terkait dengan bidang ilmu yang kita di situ kuat ya, atau kita sudah punya kepakaran di bidang ilmu tertentu. Nah, kemudian yang keempat, kita harus memiliki strategi untuk memenuhi syarat khusus. Dan itu kalau untuk pengajuan ke guru besar ya berarti harus ke syarat khusus tambahan juga. Nah, di sini pentingnya kita memahami indeksasi jurnal ya, kuartil jurnal, dan juga cara publikasi. Bagaimana kita memilih ya publikasi yang tepat. Nah, kemudian yang kelima adalah kita bangun jejaring dan kolaborasi dalam rangka untuk membangun rekam jejak kita sebagai dosen dan juga sebagai peneliti di bidang ilmu yang kita kuasai. Nah, masuk kita sekarang ke strategi pertama. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian, bila ada pertanyaan atau ada tanggapan bisa disampaikan di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang belum subscribe silakan subscribe agar bisa mendapatkan ya berita ya, informasi yang baru yang terkait dengan karir, profesi, dan penghasilan dosen. Kita bahas ya di channel Cak Profesor. Dan silakan rekan-rekan semuanya bisa lihat di video-video kita sebelumnya. Memang secara khusus kita bahas itu, dan juga kita membahas masalah gimana menyusun riset yang berkualitas. Nah, sekarang kembali ke sini kita masuk ke strategi pertama. Kita harus memahami peta jalan promosi jabatan akademik. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang baru ya diangkat sebagai dosen tetap ya. Nah, di sini harus memahami bahwa pengangkatan pertama itu ya di situ dilakukan bisa tanpa publikasi artikel jurnal, beda dengan regulasi yang sebelumnya. Regulasi sebelumnya pengangkatan pertama ke lektor, pengangkatan pertama ke AA itu harus ada satu publikasi ya, yaitu di jurnal nasional akreditasi, meskipun tidak ada batasan
level atau tingkatannya. Bisa Sinta 4, 5, 6. Tapi kalau di regulasi yang terbaru ini, sampai dengan Juknis ini terbit, ya, itu tidak ada penjelasan mengenai syarat khusus aplikasi. Makanya di dalam Capman yang baru, ya Capman 39, ketika bicara mengenai syarat khusus, ya di situ tidak ada syarat khusus terkait dengan pengangkatan. Jadi syarat khususnya langsung untuk pengajuan kenaikan dari AA ke lektor. Nah, di sini ada celah regulasi yang bisa dimanfaatkan oleh para dosen baru, ya dosen pemula untuk ya melakukan ya pengangkatan pertama ini dengan cepat, ya dengan tepat sejak awal karir. Jadi kita harus pahami sejak awal karir. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memahami mengenai interval kenaikan jenjang. Ternyata kalau kita bahas ini, ya baik di regulasi yang baru ini atau di regulasi yang lama itu sama, itu minimal 2 tahun. Ya 4 semester kan, dengan status BKD memenuhi. Maka status BKD-nya teman-teman semuanya, ya meskipun baru mendapatkan SK, ya memang harus mulai start di situ harus dipenuhi terus, ya harus statusnya memenuhi, ya sehingga semuanya baik itu pengajaran, pengabdian masyarakat, penunjang, ya penelitian, maka pokoknya diupayakan harus memenuhi, ya. Jadi teman-teman semua bisa cek ya di Sister ya secara reguler, ya secara setiap waktu bisa dicek ada kekurangan ya sebelum batas akhir pelaporan. Bahkan ketika di awal ya kita sudah mulai ada surat tugas ya kita upload, ada artikel yang sudah publish kita upload. Jangan menunggu kalau sudah mendekati batas akhir laporan, agar nanti kita bisa melakukan ya evaluasi kira-kira apa yang kurang ya, sehingga di situ kita harus fokus untuk menyelesaikan kekurangan tersebut. Nah, jadi setiap tahun dari AA ke lektor, lektor ke lektor kepala ke GP ini minimal 2 tahun. Kemudian juga harus dipahami bahwa untuk pengajuan ke GP, ya baik itu melalui jalur reguler dari lektor kepala maupun jalur loncat jabatan dari lektor, itu masa kerjanya minimal harus 10 tahun. Itu harus kita pahami. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika AA ke lektor 2 tahun, lektor ke lektor kepala 2 tahun, lektor kepala ke profesor 2 tahun. Nah, sampai untuk pengajuan ke jenjang yang paling tinggi yaitu guru besar atau profesor, ini butuh waktu 10 tahun. Nah, itu harus kita pahami. Nah, kemudian syarat khusus per jenjang. Dipahami persyaratan spesifik setiap jenjang. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sekarang sudah lektor, maka sudah harus berpikir, ya syarat khusus lektor kepala ini berarti untuk ke lektor kepala dibutuhkan syarat khusus publikasi di Sinta 2 sebagai penulis pertama dan korespondensi. Maka Bapak Ibu sekalian yang sudah ada artikel ya atau sedang proses melakukan penelitian, ya nanti sampai 2 tahun ini harus sudah terpenuhi bila ingin mengajukan ke lektor kepala ya dalam waktu 2 tahun. Dan juga kalau berkaitan dengan syarat khusus tambahan, bila Bapak Ibu sekalian yang sudah lektor kepala ya harus berpikir kira-kira apa syarat khusus tambahan yang satu saja yang bisa saya penuhi. Ya, kalau sudah pernah menjadi ketua hibah, sudah ya pernah berpengalaman sebagai reviewer atau sudah di jurnal internasional bereputasi, sudah pernah menjadi promotor atau co-promotor ya, atau sudah pernah menjadi penguji, maka itu bisa nanti dijadikan sebagai syarat khusus tambahan. Nah, itu strategi yang pertama. Jadi mutlak harus kita pahami nih peta jalan promosi jabatan dan tentu mengacu pada regulasi yang terbaru. Nah, kemudian apa strategi yang kedua, Bapak Ibu sekalian? Harus maksimalkan AK per tahun. Ya, maksimalkan AK per tahun.
dalam rangka untuk memaksimalkan angka per tahun, berarti setiap semesternya, ya setiap semesternya atau setiap tahun ya, kaitannya sama SKP, itu harus berkinerja minimal baik. Ya, minimal baik saja. Kalau mau sangat baik ya, berarti nanti angka konversinya lebih tinggi karena menggunakan persentase 150%. Maka ini juga nanti nilai angka konversinya tergantung pada jenjang jabatan. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang yang sudah lektor, berarti kita bisa mendapatkan angka per tahunnya untuk konversi 25. 25 angka per tahun yang konversi. Untuk yang lektor kepala berarti 37,5. Nah, itu nanti kita maksimalkan. Dan minimal pokoknya harus baik. Ya. Kemudian yang kedua, angka penelitian. Nah, kaitannya sama angka penelitian ini kita harus paham juga terkait dengan proporsi minimal angka penelitian. Ya, jadi lektor itu 35%, ya, lektor kepala 40%, ya, kemudian profesor 45%. Semakin naik jenjang jabatannya, proporsi penelitiannya jadi semakin meningkat, progresif, semakin meningkat. Itu harus kita pahami. Ya, sehingga kita bisa melakukan ya perencanaan dengan lebih matang kalau kita paham tentang angka prestasi. Setiap ini juga meskipun juga dibatasi juga setiap tahun. Di setiap tahun angka penelitiannya juga dibatasi ya karena di situ ada angka kumulatifnya per tahun juga dibatasi. Ya, kalau untuk AA itu 40, ya, lektor 80, ya, lektor kepala 120. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian kaitannya sama, meskipun publikasi tunggal itu secara regulasi tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus ya, tetapi dalam rangka untuk ya angka prestasi masih diperhitungkan. Sehingga kita harus tetap juga memiliki beberapa publikasi yang penulis tunggal agar nanti kita bisa maksimal angka kreditnya 100%. Sehingga 3 pilar akselerasi angka kredit per tahun. Jadi yang pertama, SKP kinerja baik, pastikan minimal nilai kinerja baik untuk memperoleh 100% koefisien angka konversi per tahun. Dan yang kedua, proporsi penelitian harus kita pahami. Ya, lektor itu jadi minimal ya, minimal di sini 35%, lektor kepala minimal 40%, profesor minimal 45% dari total angka yang dibutuhkan. Nah, kemudian penulis tunggal, pertahankan beberapa aplikasi mandiri agar kita memperoleh nilai angka maksimal 100%. Itu harus kita paham. Ini strategi yang kedua. Nah, kemudian strategi yang ketiga apa? Membangun kepakaran bidang ilmu sejak dini. Maka ketika kita sudah lektor, maka kita harus sudah bisa menentukan kepakaran kita mau kemana. Jadi wajib kita menetapkan kepakaran bidang ilmu secara konsisten, sehingga ketika kita sudah lektor kepala, nah ini nanti konsisten ke guru besar kepakaran kita. Nah, dalam rangka untuk ya menentukan kepakaran tadi, kita juga harus aktif dalam kegiatan ilmiah. Ya, bisa sebagai pembicara, sebagai peserta seminar, konferensi, dan workshop nasional internasional yang kita lakukan secara rutin. Misalkan setahun sekali kita ya mengikuti kegiatan seminar, konferensi, simposium. Nah, kemudian juga kita perlu ya bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki jejaring yang luas ya di organisasi profesi kita, maka kita bergabung ya sebagai pengurus ya, kalau belum bisa sebagai pengurus ya sebagai anggota organisasi profesi sesuai dengan bidang ilmu kita, sehingga dari situ ya bisa ya membuka peluang untuk kolaborasi riset dengan dosen lain, ya melakukan penulisan buku ya secara kolaborasi dengan dosen yang lain, dan juga bisa jadi kita bila sudah dikenal ya
kita punya kompetensi, kita punya kepakaran di satu bidang ilmu, kita bisa diundang sebagai narasumber. Ya, itu nanti bisa membangun kepakaran kita, membangun rekam jejak kita. Nah, kemudian strategi keempat, pemenuhan syarat khusus publikasi, karena ini mutlak harus dipenuhi. Jadi meskipun kita sangat aktif di organisasi profesi lah, ya kita sebagai pengurus ya di organisasi profesi, ya misalnya kita sudah memaksimalkan angka kredit, ya sudah lengkap semuanya, sudah di atas kebutuhan apa yang dibutuhkan, kita juga sudah paham ya tentang peta jalan, tapi kalau kita belum punya syarat khusus publikasi, ya kita tidak bisa naik ke jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi. Ya, maka kita harus mengetahui ya indeksasi tentang Scopus, ya, indeksasi di Sinta, maka jurnal harus terindeks, ya, bukan hanya saat publikasi, tapi juga saat penilaian JAD, tentuan baru yang wajib dicermati. Nah ini, jadi regulasi yang terbaru secara tegas itu menyebutkan bukan hanya saat publikasi, tapi juga saat dinilai. Nah, kemudian cek kuartil di laman Scopus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih bingung ya, yang masih menanyakan di kolom komentar, ini mungkin bisa menjawab ya, mungkin menambahkan apa yang kemarin sudah kita tulis ya di kolom komentar. Dicek kuartil, kalau kuartil itu dicek di laman Scopus karena lebih update, akan update-nya tiap bulan. Itu akan lebih update daripada kalau kita melihat ya kuartil itu di Simaku atau di Simagojer. Nah itu kalau untuk kuartil ya cek di Scopusnya langsung. Tetapi untuk skor SCR yang juga disyaratkan misalkan 0,25 untuk syarat khusus pertama ke guru besar, atau 0,2 sebagai syarat khusus yang kedua untuk pengajuan ke guru besar, maka skor SCR-nya itu dilihat di Simagojer. Meskipun di Scopus juga ada SCR itu. Nah, SCR ini misalnya saat publikasi kita di tahun ya 2023 kita bisa melihat riwayat SCR-nya itu ya riwayat SCR-nya itu ya melalui laman Simagu. Bisa kita lihat atau kita capture lah. Kita punya data. Nah, kemudian saat dinilai, meskipun sekarang penilaian tahun 2026 di SCR-nya Simagojer itu atau di skor SCR-nya yang ada di laman Scopus itu nilainya kan sama. Misalkan sekarang masih skor SCR di tahun 2024, ya berarti itu yang dijadikan sebagai acuan. Kalau nanti muncul ya skor SCR di tahun 2025, ya berarti itu yang dijadikan acuan. Tidak perlu kita menunggu SCR tahun 2026. Ya nilainya SCR 2026 ya masih belum muncul. Ya karena sekarang masih di tahun 2026. Jadi nanti kalau muncul SCR paling update ya skor SCR di tahun 2025. Sehingga kita harus pahami kuartil minimum ya untuk syarat khusus dan SCR minimum yang disyaratkan. Jangan sampai kita sudah publish ternyata kuartilnya memenuhi tapi SCR-nya tidak memenuhi. Sudah terlanjur bayar EPC yang tidak murah tapi kita akhirnya ya gagal. Kalau kita masih menunggu SCR-nya nanti di tahun depannya misalnya menunggu SCR yang naik, ya bisa jadi ya kita juga akhirnya membuang waktu karena tahun depan juga belum bisa dipastikan SCR-nya akan naik, bisa bahkan turun atau ya stuck di nilai skor yang sama. Sehingga ya kita harus melakukan publikasi lagi, kita harus melakukan riset lagi, dan kita harus mencari jurnal lain yang lebih berkualitas, jurnal lain yang kira-kira ya secara riwayat ya dia terindeks di Scopus, dia publishernya ternama, ya tidak harus misalkan tidak harus open access, ya bisa saja yang non open access ya dengan biaya yang misalnya free
free APC tapi non open access. Nanti ketika kita sudah publish ya, pasti kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendownload ya. Kita punya akses nanti untuk mendownload artikel tersebut dalam bentuk PDF, yaitu nanti yang kita kita jadikan ya artikel PDF-nya itu untuk kita lampirkan. Tapi kalau misalnya hybrid juga ya, sekarang tidak hanya non open access tapi hybrid, artinya mungkin PDF-nya tidak diakses ya oleh user umum, tetapi dia sudah menampilkan ya lengkap ya, mulai dari judul ya, abstrak, sampai dengan referensinya lengkap semuanya, termasuk sampai dengan isi ya, lengkap semuanya, kesimpulan lengkap semuanya. Hanya mungkin kalau untuk download dalam bentuk PDF-nya tidak bisa. Nah, ini modelnya hybrid. Nah, untuk publikasi ya, jangan tunda publikasi, mulai penelitian sebelum SK JAD kita yang baru turun ya, kita melakukan penelitian yang itu nanti kita tujukan kepada syarat khusus, sehingga ketika saat SK terbit artikel sudah siap. Jadi artikel yang berkualitas dan berkolaborasi, jangan artikel tulis tunggal. Kalau itu yang akan kita jadikan sebagai syarat khusus ya, artikel kita sebagai penulis pertama dan koresponden author. Nah, kemudian rencanakan syarat khusus, tentukan artikel mana yang jadi syarat khusus. Kalau untuk ke guru besar ya, syarat khusus pertama dan syarat khusus kedua. Dan syarat khusus yang kedua yang kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya, itu bisa penulis pertama atau penulis korespondensi. Jadi ini bisa ya, misalnya 2 orang, yang satu sebagai penulis pertama, yang satu sebagai penulis korespondensi. Ya, jadi dua-duanya nanti bisa dipakai sebagai syarat khusus kedua. Tidak ada aturan yang melarang. Sehingga nanti tinggal ya syarat khusus yang pertama. Jadi saling berkolaborasi, dan kemudian karena masing-masing memiliki kontribusi yang kira-kira kontribusinya juga setara ya, sehingga yang satu penulis pertama, yang satu koresponden author. Tapi untuk syarat khusus pertama, wajib sebagai penulis pertama dan korespondensi. Nah, juga yang penting adalah artikel yang kita jadikan sebagai syarat khusus tadi harus relevan dengan bidang ilmu kita. Ya, harus sama. Kalau bidang ilmu kita akuntansi, berarti di situ akuntansi. Misalkan ekonomi syariah, berarti di situ harus bidang ilmu ekonomi syariah, bukan ekonomi konvensional. Nah, kemudian juga harus publish di jurnal yang memang di situ coverage-nya ya atau ruang lingkupnya ya itu ya terkait sama bidang ilmu tadi, bukan jurnal yang multidisipliner yang semua ilmu masuk, tapi jurnal yang masalah khusus. Nah, ini semuanya harus kita jadikan sebagai strategi yang keempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, strategi 5 apa? Membangun jejaring dan kolaborasi akademik. Mengapa jejaring itu penting? Agar kita ya bisa membangun rekam jejak kita sebagai dosen, sebagai peneliti ya, melalui kontribusi nyata di komunitas ilmiah. Bukan hanya sekedar angka kredit yang kita tulis di DUPA, yang kita masukkan nanti sebagai persyaratan administratif saja, tapi kita memang memberikan kontribusi yang nyata di komunitas akademik. Ada 3 jalur strategisnya. Jadi yang pertama, kolaborasi riset dan juga pengabdian masyarakat lintas institusi ya, untuk memperluas ya dampak dari riset kita dan juga bisa meningkatkan portofolio akademik kita. Dan kita bisa juga menjadi, dengan membangun jejaring internasional, kita bisa menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi. Di teman-teman semuanya yang mungkin sudah pernah ya publish di jurnal internasional bereputasi ya, nanti akan diminta menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi, diterima saja.
ya dengan senang hati ya kita terima, kemudian kita melakukan proses review dengan cermat ya, dengan teliti sesuai dengan panduan ya sebagai reviewer di jurnal tersebut ya. Kemudian kita mensubmit hasil review kita dengan tepat waktu ya. Itu akan meningkatkan visibilitas dan juga jaringan global. Nanti hasil review kita ya itu akan muncul di Web of Science ya. Jadi riwayat ya, ada riwayat hasil review kita itu bisa tampak di situ. Nah, dengan jejaring dan kolaborasi itu nanti kita juga bisa diberi kesempatan. Mungkin kita sebagai diminta untuk uji eksternal, disertasi di kampus lain dalam rangka menguatkan rekognisi kepakaran kita. Nah, yang ringkasannya, jadi ada 5 kunci akselerasi jabatan akademik. Yang pertama, kita pahami peta jalan, ya. Jadi ada reguler, dan kembali regulasi yang baru ini menghadirkan loncat jabatan. Maka manfaat itu dengan sebaik-baiknya, ya pahami syarat setiap jenjangnya. Dan yang kedua, kaitannya sama angka kredit, maksimalkan angka kredit konversi dan angka kredit prestasi penelitian setiap tahun. Kemudian yang ketiga, kepakaran. Ya, bangun dan konsistensikan bidang ilmu sejak kita lektor. Jadi jangan lektor kepala, yang terlambat. Jadi harus mulai lektor, kita sudah mulai berpikir ya kepakaran bidang ilmu kita kemana. Nah, syarat khusus ya jadi rencanakan publikasi strategis sesuai dengan indeksasi terbaru. Ya sangat disayangkan kalau kita punya artikel yang sebetulnya artikelnya bagus tapi kita salah dalam melakukan publikasi. Ternyata jurnal yang awalnya Scopus akhirnya menjadi discontinue atau menjadi tidak lagi terindeks di Scopus. Nah, yang terakhir, bangun jejaring dengan cara kolaborasi, menjadi reviewer di jurnal reputasi kita, menjadi penguji eksternal. Nah, jadi akselerasi itu bukan soal jalan pintas, tapi rencana yang cerdas, yang konsisten, ya, dan berbasis tentu mengacu pada regulasi yang terbaru. Agar rekan-rekan semua mulai kita rencanakan hari ini, ya semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan dalam proses pengajuan kenaikan jabatan akademik. Terus ikuti dan simak ya video-video lain di channel Jam Profesor ya. Bersama menuju ilmuwan berkarya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.